Psikotes merupakan salah satu tahap seleksi kerja yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, di mana dalam seleksi ini adalah untuk mengukur 3 elemen kepribadian seseorang, mulai dari IQ atau Intellectual Quotient, EQ atau Emotional Quotient, dan SQ atau Spiritual Quotient. Yang dari ketiga elemen ini akan diketahui itu kepribadian seseorang mulai dari sifat, karakter, tanggung jawab, attitude, ketelitian, kecerdasan dalam menyelesaikan masalah, kepemimpinan, rasa percaya diri, dan performanya dalam bekerja. Dalam tahap psikotes ini biasanya akan diberikan beberapa soal atau tes yang akan diujikan oleh psikolog, mulai dari tes dasar matematika, analogi verbal atau sinonim antonim, tes intelijen umum 5 atau TIO 5, tes Army Alpha, tes gambar orang, tes gambar pohon, tes warteg, dan tes Kraepelin atau Pauling, atau yang dikenal dengan tes koran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan mulai dari tes dasar matematika, dan di sini saya sudah mempunyai soal psikotes matematika yang terdiri dari 5 soal, dan ini biasanya sering muncul di soal psikotes matematika. Kita lihat mulai dari soal nomor 1. Jika roda pertama berputar 2 kali, maka roda kedua berputar 5 kali. Berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 6 kali? Nah, ini merupakan soal perbandingan senilai. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara variabel yang dibandingkan pada soal ini. Untuk roda pertama 2 kali dan untuk roda kedua 5 kali. Nih, kita di sini bisa buatkan tabel. Jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Jika A sama dengan 6 dan B sama dengan tanda tanya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita tuliskan A1-nya sama dengan 2 per 6, kemudian sama dengan 5 per B. Nah, kita bisa kalikan silang, 5 kali 6, 2 kali B. 30 sama dengan 2B. Kemudian 2 pindah ruas ke kiri, 30 dibagi 2 sama dengan B. Dan hasilnya adalah 15 sama dengan B. Jadi jawabannya adalah E, 15 kali. Oke, kita lihat di soal nomor 2. Seekor burung terbang dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Berapa panjang lintasan yang ditempuh burung selama 3 jam? Dan untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, teman-teman bisa menuliskan rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini diketahui kecepatannya adalah 25 km per jam. Kemudian waktu yang ditempuh adalah 3 jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak. Teman-teman bisa menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita masukkan kecepatannya 25 dikali waktunya adalah 3 jam. 25 kali 3 sama dengan 75. Dan untuk jawabannya adalah E, 75 km. Di sini tidak ada satuannya ya. Oke, lanjut ke nomor 3. 1, 3, 6, 10, 15, 21, titik, titik, titik. Isilah titik-titik dengan angka yang tepat. Nah, ini adalah soal deret angka, di mana teman-teman bisa mengerjakannya untuk melihat nomor sebelumnya. Di sini 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10. Yang artinya adalah 1, 3 ini loncat berarti 2, 3, 6, 3, 4, 5, 6, ini berarti 3, 6, kemudian 10, 6, 7, 8, 9, 10. Kesini berarti 4, 10, kemudian 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kesini adalah 5, 15, kemudian 21, 15 ke 21, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kesini berarti 6,
Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya bahwa angka kelipatan selanjutnya adalah 2, 3, 4, 5. Seharusnya angka selanjutnya adalah 7. 21 ditambah 7. Kemudian hasilnya adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, angka selanjutnya adalah 28 karena ini membentuk pola kelipatan angka yang bertambah 1, mulai dari 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Dan hasilnya adalah 28. Untuk jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 7 pagi dan perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. Transit di Denpasar selama 30 menit. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman sangat mudah sekali ya. Kita bisa lihat awal berangkat pukul 7. Kemudian perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. 7 ditambah 4 berarti 4 jam. Transit di Denpasar selama 30 menit ditambah 30 menit. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Pukul 7 ditambah 4 jam ditambah 30 menit. Berarti pukul 7.00 tambah 4 00 dan tambah 0,30 11.30. Untuk jawabannya adalah D, pukul 11.30. Lanjut, untuk pembahasan soal nomor 5. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 21 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Nah, untuk soal nomor 5 ini adalah soal untuk perbandingan berbalik nilai, di mana jika nilai suatu variabel naik, maka variabel yang lain akan turun. Kita bisa dilihat A1 sama dengan 15 orang, kemudian A2 sama dengan 12 orang. Jika A1 15 orang selesai dalam waktu 20 hari. Ini B1. Kemudian berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Berarti yang ditanyakan adalah B2. Nah, untuk rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kita masukkan 15 per 12 sama dengan B2 yang ditanyakan, tetap B2, kemudian B1 20. Kita bisa kalikan silang seperti di nomor 1. 15 kali 20 300. 12 kali B2 tetap 12 B2. Oke, kemudian dari sini 12 pindah ruas kali pindah ruas ke kiri berarti 300 per 12 sama dengan B2. 300 dibagi 12. Hasilnya adalah 25 sama dengan B2. Berarti untuk lama mereka menyelesaikan bangunan itu adalah 25 hari dan jawabannya adalah A. Itulah kelima soal yang sudah saya kerjakan, dan sebenarnya untuk soal tes dasar matematika ini terdiri dari banyak soal. Bahkan untuk PT Astra Group terdiri dari 40 soal yang di dalam terdapat pecahan, kemudian mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, mencari pecahan desimal, mencari persentase suku bunga, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan kesulitan bagaimana cara mengerjakan tes psikotes, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya, karena ke depan saya akan membahas beberapa tes psikotes lagi nih, mulai dari tes TU5, kemudian tes Army Alpha, tes gambar orang, tes gambar pohon, tes warteg, dan tes Kraepelin atau Pauline. Jadi tetap ikuti channel saya, Andri Bibisaning, untuk mendapatkan informasi yang lebih informatif lagi. Saya akhiri, Andri
Bibi Sani.